Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi akan kami hadirkan. Yang dihimpun tim redaksi Brau Televisi edisi Selasa 4 November 2014. Di antaranya, Bupati Brau Haji Makmur HPK memimpin apel gabungan di halaman Sekretariat Kabupaten, tidak hanya diikuti jajaran PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten, namun juga diikuti PNS dari beberapa instansi yang berada di komplek kantor Bupati. Bersama saya, Sarwenda Lestari, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, inilah Kilas Batu Akal membangun. Dan kita awali dengan berita Bupati Brau Haji Makmur HPK memimpin apel gabungan di halaman Sekretariat Kabupaten. Tidak hanya diikuti jajaran PNS di lingkungan sekretariat, namun juga diikuti PNS dari beberapa instansi yang berada di komplek kantor Bupati, termasuk personel dari jajaran Satpol PP dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Apel gabungan kemarin juga diikuti Wakil Bupati Haji Ahmad Rifai, Sekretaris Kabupaten Joni Marahansyah, para asisten, staf ahli, dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bupati Brau Haji Makmur HPK dalam amanatnya kembali mengingatkan kepada seluruh PNS di setiap unit kerja untuk memaksimalkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Apel yang digelar rutin setiap hari ini, menurutnya juga bagian dari menjalin kebersamaan dan persaudaraan sesama aparatur pemerintah. Lanjutan ini perlu terus kita jaga dengan baik. Dengan bentuk apapun juga silahkan, asalkan bisa lanjutan tersebut dilakukan. Saya yakin dengan adanya lanjutan kebersamaan ini akan mengurangi persoalan-persoalan yang timbul dan berkembang kepada kita semua. Dan saya minta kepada kita semua masing-masing introspeksi diri. Jadi jangan sampai kita tidak introspeksi diri kita. Kalau kita introspeksi diri kita sesuai dengan tugas pokok atau tupoksi kita akan tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Kebersamaan dan kekompakan seluruh aparatur dikatakan Haji Makmur juga harus terus dipererat
Pasalnya, tanpa kebersamaan dan kekompakan seluruh aparatur, baik PNS maupun pegawai tidak tetap, maka pencapaian kinerja tidak akan maksimal. Koordinasi secara berjenjang menurutnya harus terus dilakukan. Tidak hanya koordinasi dalam satu unit kerja, namun koordinasi antar SKPD juga harus terus ditingkatkan. Dalam melaksanakan tugas, dikatakan Haji Makmur tidak akan mampu dikerjakan jika hanya sendiri-sendiri, namun harus dilakukan dengan bersama dan lintas instansi. Dalam suatu unit kerja, itu saling menunjang antara satu dengan yang lain. Jadi bukan berarti antara satu dengan yang lain intervensi. Kalau saya lebih senang, ya saya jujur saja, ini ada wakil bupati di sini, ada Sekwilda, ada para asisten dan para staf ahli, yang setiap hari atau setiap saat saya ajak untuk merumuskan suatu persoalan-persoalan. Kalau dia mampu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu, saya tidak pernah merasa saya diambil kewenangan itu. Saya malah senang. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, dikatakan Haji Makmur, SKPD diharapkan tidak hanya melaksanakan rutinitas semata, namun diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan dalam kegiatan yang lebih memutus mata rantai dari permasalahan yang ada. Pada bidang-bidang tertentu menurut Haji Makmur perlu perhatian bersama, seperti persoalan kesehatan yang tidak cukup pada pemenuhan infrastruktur pelayanan dan tenaga medis, tetapi bagaimana juga memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tim Liputan Hamid David Ramliansyah, Berau Televisi melaporkan. Inilah Ragam Banuanta. Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau mendapat perhatian dari Basnas daerah lain. Salah satunya dari Basnas Kota Samarinda yang memilih Berau sebagai tempat untuk melakukan studi banding. Selama beberapa hari, tim dari Basnas Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur ini berkunjung ke Basnas Berau. Basnas Berau selama ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil turut serta menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Tidak hanya dengan jajaran Basnas Berau, namun Ketua Basnas Samarinda Asmuni Ali bersama tim didampingi Ketua Basnas Berau Rajudin Abdurrahman bertemu dengan Bupati Berau Haji Makmur HPK. Yang rutinitas sejak zaman Belanda sampai sekarang kan nah, itu kan kita tadi baru bicara dengan ini sudah ditinggal. Jadi memang persoalan itu sangat-sangat. Jadi ada sesuatu yang mendasar yang kita masuk ke Tuhan ini. Bayangkan membantu. Karena 60% Pak di Bas ini programnya bukan sekedar upacara, memikirkan membantu terus. Dalam pertemuan di kediaman resmi Bupati Berau Haji Makmur HPK, Ketua Basnas Samarinda Asmuni Ali menyampaikan kegiatan studi banding program Basnas yang dilakukan. Sementara Bupati Haji Makmur HPK juga menyampaikan berbagai program dan kegiatan Basnas Berau yang menurutnya sudah berjalan dengan baik. Bahkan melalui program yang dilaksanakan, dikatakan Haji Makmur telah memberikan manfaat besar kepada masyarakat hingga di wilayah perkampungan. Haji Makmur juga menyambut baik kunjungan studi banding dari Basnas Kota Samarinda ini. Usai bertemu Bupati Berau Haji Makmur HPK, Ketua Basnas Kota Samarinda Asmuni Ali mengatakan, banyak mendapat informasi yang penting dan dapat diterapkan di Basnas Samarinda. Baik informasi dari Basnas Berau maupun dari apa yang disampaikan Bupati Berau Haji Makmur HPK melalui pertemuan tersebut. Terobosan-terobosan yang diberikan Bupati Berau Haji Makmur HPK terhadap program Basnas menurutnya sangat luar biasa. Orang banyak sering sakit, jangan dokter yang kita perbanyak. Tetapi bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Tadi air bersih penyebab penyakit. Air bersih yang kita perbaiki gitu. Saya tertarik dengan program ini. Mudah-mudahan kami di BAS bisa ikutlah untuk menunjang program pemerintah Kota Samarinda khususnya. Seperti upaya-upaya memutus mata rantai dalam menghadapi masalah dan berbagai program kemudahan bagi masyarakat yang sangat baik untuk diterapkan. Melalui kunjungan studi banding ini, dikatakan Asmuni Ali juga akan ditindaklanjuti dengan koordinasi lanjutan dengan Basnas Berau. Ya pasti kami akan minta koordinasi akan meminta petugas beliau memberikan
pelatihan tentang Simba. Insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti itu. Apakah kami ke sini atau beliau-beliau ke sana? Kita akan pelajari dulu. Tapi yang pasti kami akan belajar tentang Simba yang Salah satunya adalah penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Basnas Simba yang sudah dilaksanakan di Basnas Berau. Ia berharap nantinya ada pendampingan yang diberikan dalam menjalankan program ini. Akan ada koordinasi lanjutan terutama penerapan aplikasi Simba yang nantinya kita harapkan dukungan dari teman-teman di Basnas Berau. Tim Liputan Hamid David, Berau Televisi, melaporkan. Bupati Berau Haji Makmur HPK didampingi Wakil Bupati Haji Ahmad Rifai, Sekretaris Kabupaten Joni Marhansyah, Kepala Kantor Kementerian Agama Ambotang, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, Senin kemarin menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Babus Salam yang terletak di Jalan SM Bayanuddin, RT 15 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung. Bupati Haji Makmur diminta menjadi orang pertama yang meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPK menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pengurus masjid dan masyarakat yang telah berperan dalam pembangunan Masjid Babus Salam ini. Bupati Berau Haji Makmur HPK mengajak masyarakat memberikan dukungan pembangunan rumah ibadah ini. Dalam sambutannya, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPK mengatakan akan memberikan dukungan penuh. Pembangunan masjid ini juga mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan. Mari kita bersama turut serta membangun masjid ini. Berapapun yang diberikan akan sangat berarti bagi pembangunan masjid ini. Lebih lanjut dikatakan Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HPK tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga menjadi wadah dalam membangun hubungan sesama muslim. Rajutan kebersamaan dan persaudaraan terjalin dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di rumah ibadah ini. Untuk itu Haji Makmur mengajak masyarakat untuk membesarkan masjid ini. Tentunya dengan upaya-upaya yang dilakukan pada siang yang berbahagia ini disadari oleh masyarakat betapa pentingnya berdirinya rumah ibadah. Justru itu saya harapkan rumah ibadah ini, saya menghimbau kepada segenap masyarakat Islam yang berkemampuan dan kita semua dapat memberikan dukungan penuh. Begitu juga pemerintah insya Allah akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan ini untuk beramal ibadah sehingga ini bisa kita wujudkan menjadi masjid yang bagus, menjadi tempat beribadah yang bagus di mana masyarakat berkumpul beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga dalam rangka untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan tentunya menjadi harapan kita nanti nilai-nilai yang ada dan yang kita dapatkan di masjid ini dapat mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita pun menyadari betapa pentingnya nilai-nilai keagamaan saat ini. Bupati Haji Makmur HPK juga berharap masjid yang berada di kawasan Jalan Poros ini tidak hanya dibangun bersifat sementara yang beberapa tahun akan dilakukan perombakan. Namun ia berharap masjid dibangun dengan permanen dan skala besar. Karena tidak hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar, namun masjid ini juga nantinya akan disinggahi masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyuraqal batinul budul mislahus nikmaina salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah anta samsun
يدرون أنت Tim Liputan Eri Suparjan, Berau Televisi, melaporkan. Jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Berau setiap tahun mulai mengalami penambahan. Untuk tahun 2014 hingga akhir triwulan, tercatat ternak sapi mencapai 12.058 ekor. Kawasan sentral pembibitan ternak juga mendapat perhatian serius oleh Disnakeswan. Tujuannya agar peningkatan ternak sapi juga mengalami kenaikan. Sentra-sentra pembibitan dan pengembangan ternak sapi di wilayah Kecamatan Talisayan, Batu Putih, Biatan, Sambaliung, Segah, dan Kecamatan Teluk Bayur kini mulai mengalami kemajuan, khususnya dalam pengembangan dan penambahan populasi ternak sapi. Perkembangan populasi ternak sapi ini juga dipacu dengan peningkatan produksi peternakan sapi dari bantuan yang disalurkan beberapa tahun lalu oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau. Menurut Kepala Disnakeswan M. Ghazali, bantuan sapi yang disebar ke beberapa sentra peternakan ini sudah ada yang bergulir 2 hingga 3 kali. Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi dari bantuan yang disalurkan ke masyarakat. Tujuannya untuk melihat sejauh mana perkembangan yang ada. Dijelaskannya, dari bantuan yang sudah digulirkan tersebut memang sudah ada hasil yang bertambah. Bahkan sudah bergulir 3 kali seperti di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur. Diungkapkannya, guna memacu populasi ternak sapi di dalam daerah, pihaknya juga terus memprogramkan bantuan bibit. Bantuan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Berau, namun juga didukung dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pusat. Dari data yang ada, bantuan sapi betina yang menjadi bibit dan beberapa sapi pejantan disalurkan sebanyak 553 ekor sapi. Ini terdiri dari 218 ekor sapi dari APBD Kabupaten Berau, 300 ekor sapi bantuan provinsi, dan 35 ekor sapi dari pemerintah pusat. Bantuan ini disebar ke seluruh sentra pengembangan peternakan di beberapa wilayah kecamatan. Tim Liputan Hamid David, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dengan Satlantas Polres Berau dan Polisi Militer Selasa 4 November 2014 melakukan operasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Operasi yang dilakukan ini ditujukan kepada kendaraan roda 2 dan roda 4 yang belum memenuhi kewajiban membayar retribusi parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dengan Satlantas Polres Berau dan Polisi Militer Selasa 4 November 2014 melakukan operasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Operasi yang dilakukan ini ditujukan kepada kendaraan roda 2 dan roda 4 yang belum memenuhi kewajiban membayar retribusi parkir. Dan untuk mempermudah pemilik kendaraan membayar parkir, Dinas Perhubungan memberikan kesempatan untuk membayar parkir di tempat operasi. Kasih Teknik Sarana dan Prasarana Jalan Tarangi yang memimpin kegiatan ini kepada tim Berau TV mengatakan, operasi yang dilakukan ini selain untuk menindak pemilik kendaraan, sekaligus juga untuk sosialisasi kepada pemilik kendaraan. Razia-razia ini adalah salah satu bentuk sosialisasi. Pokoknya begitu didapat tidak memiliki stiker parkir, tidak mempunyai parkir, langsung disuruh bayar di tempat. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau akan terus melaksanakan operasi seperti ini secara berkala. Ahmad DJ, Berau TV melaporkan. Satlantas Polres Berau 4 November 2014 melaksanakan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4. Operasi yang dilaksanakan ini menurunkan seluruh anggota lantas yang berada di Polres Berau yang dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Berau AKP Siswantoro. Satlantas Polres Berau 4 November 2014 melaksanakan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4. Operasi yang dilaksanakan ini menurunkan seluruh anggota Satlantas yang berada di Polres Berau dan langsung dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Berau AKP Siswantoro. Untuk memantau kegiatan ini, tampak di tempat operasi rutin Wakapolres Berau Komisaris Polisi Indrat Moko. Operasi kali ini ditujukan kepada para pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan bermotor yang sudah habis masa berlakunya, serta kendaraan yang dimodifikasi. Dalam operasi kali ini juga ditemukan satu buah kendaraan yang telah dimodifikasi yang diduga dipergunakan untuk menyedot bahan bakar minyak jenis bensin.
Selain daripada itu, dalam operasi ini juga diamankan puluhan kendaraan roda 2 dan 4 buah kendaraan roda 4 yang melakukan pelanggaran. Kasat Lantas Polres Berau AKP Siswantoro kepada tim Berau TV mengatakan, operasi rutin ini selain untuk memberikan kesadaran masyarakat, juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang belakangan ini sering terjadi di Kabupaten Berau. Kaitannya tentu dengan banyaknya kendaraan yang ditilang. Kemudian kita antisipasi juga tentang adanya kecelakaan dan berusaha menekan agar supaya mengurangi angka kecelakaan. Kasat Lantas juga menghimbau kepada masyarakat pengendara kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang ada di Kabupaten Berau agar selalu taat dalam berlalu lintas. Ahmad DJ, Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Kirimkan kritik dan saran Anda melalui email brautv@gmail.com dan tetap fokus dalam menjalankan aktivitas Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Sarwenda Lestari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.